Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Dekan, Bapak Pimpinan Fakultas serta para dosen dan mahasiswa tamu undangan yang saya cintai, saya hormati. Saya mendapat kehormatan untuk membuat pidato kunci singkat, dan saya tentu hanya akan menyuguhkan hal-hal yang sifatnya itu barangkali garis besar, karena nanti penelusuran fakta itu akan dibahas lebih mendetail. Ini keynote speech enteng-entengan, jadi tidak terlalu serius barangkali, karena juga persiapannya seadanya. Tapi saya ingin menarik perhatian saudara sekalian ke 15-16 tahun yang lalu, mengapa kemudian reformasi itu muncul secara alami dari masyarakat. Jadi waktu itu memang suasana bangsa kita di akhir tahun 90-an itu, kalau kita putar kembali ingatan kita, lumayan mencekam. Jadi saya boleh mengutarakan yang pertama, waktu itu kita melihat sebuah sistem pemerintahan yang sifatnya itu barangkali democratic in forms and authoritarian in substance. Bentuknya demokratik, ya, ada DPR, ada MPR, ada pemilihan umum dan lain-lain. Tapi sesungguhnya sejatinya, substansinya itu otoriter. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa waktu itu bahkan Pak Harto itu dianggap he was a president, but he behaved like a king. Jadi bukan seorang presiden yang demokratik, tapi lebih berperilaku seorang autokrat, bahkan raja. Nah kemudian waktu itu kita mengetahui pembangunan itu tidak merata. Mengapa? Karena sistem politik kita itu tersentralisasi sangat memusat, sehingga sentralisasi pemerintahan itu menyebabkan pembangunan tidak merata dan Jakarta terlalu menentukan, sementara bangsa kita ini berserakan dari Papua sampai Aceh. Dan waktu itu disadari bahwa sentralisasi bukanlah solusi, tapi malah menambah beratnya problem bangsa. Nah, bersamaan dengan itu kita juga melihat ada glaring facts, glaring reality yang cukup mencolok mata, yaitu terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Jadi ada social and economic injustice. Jadi kita tinggal mengingat sekian belas tahun yang lalu itu, terutama adik-adik waktu sudah agak dewasa juga, itu bisa merasakan bahwa memang waktu itu terjadi konglomerasi, terjadi penumpukan kapital di atas, sementara rakyat kecil itu memang mengalami ketidakadilan itu perutnya sakit karena kemelakaran itu dalam bahasa Indonesia apa ya, kekenyangan. Di pihak lain banyak rakyat kecil yang perutnya sakit karena masih lapar. Kemudian yang keempat, waktu itu kita ingat sekali bahwa supremacy of law tidak ada. Yang adalah supremacy of politics. Jadi hukum itu hanya menjadi toy, menjadi semacam semacam permainan dari penguasa, dan yang berlaku adalah supremacy of politics, of power, of authority, of uncontrolled power. Kekuasaan tidak terkendalikan, sebagaimana kita lihat waktu itu kita masih ingat. Dan yang kelima, itu juga ada pelanggaran hak asasi manusia yang juga mencolok mata. Kita ingat berapa ribu Petrus penembakan misterius, orang meninggal di kolong jembatan, di pinggir tungku, dan tidak terjawab. Tetapi biasanya yang ditembak itu tentu adalah orang yang
dianggap potensial bisa mengganggu stabilitas politik pemerintah pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, karena itu saya ingat sekali bersama Mas Faisal Basri. Jadi umurnya panjang Pak Faisal. Saya baru menyebut nama Anda. Jadi saya Mas Faisal Basri dan tokoh-tokoh waktu itu yang di Bandung saya nggak mengenal, yang di Jakarta saya sering datang waktu itu, lantas membuat namanya agenda reformasi. Jadi 5 hal yang saya katakan sebagai hal yang memperhatikan tadi itu mau dicoba dipecahkan dengan proses reformasi dan bukan proses revolusi. Karena kita mengetahui revolusi itu kalau sampai gagal bisa bahkan menghancurkan tatanan, bisa menjadi nihilisme, bisa menjadi suasana sangat anarkis, sehingga waktu itu pilihannya adalah reformasi, perubahan yang step by step, terkendali, terprogram, jelas arahnya, dan lebih aman buat bangsa yang majmuk, bangsa yang sangat besar seperti kita ini. Nah, kalau kita sekarang mendengarkan publik opini sebagian yang kita baca di koran, muncul di televisi, kita dengar talk show di radio dan lain-lain, banyak orang mengatakan mana buah reformasi itu. Bahkan dulu reformasi dikatakan repot nasi, kemudian reformati dan lain-lain ya, karena buahnya belum dipetik. Tapi saudara, saya kira ini kodrat manusia itu biasanya memimpikan masa lalu seolah lebih bagus dari masa sekarangnya ini. Coba zaman bapak ibu saya itu, wah zaman penjajahan lebih enak bahasa Jawa ini. Zaman penjajahan lebih enak daripada zaman merdeka. Sehingga kapan ya zaman kolonial kembali lagi? Ini kan jelas sesuatu yang out of proportion, tidak mungkin ya. Karena zaman kolonial jauh lebih mantap, lebih confident, lebih leluasa, lebih berdaulat, merdeka, perasaan kita pun juga lebih enak dibandingkan dengan zaman penjajahan. Tapi waktu itu tidak cukup banyak orang mengatakan zaman penjajahan lebih enak dari zaman kemerdekaan. Sekarang di truk-truk itu ada tulisan Pak Harto, terutama di Jawa Tengah, bahasa Jawa, pilih terak enak zaman kuto, katanya. Itu anak muda tuh, anak muda kan enak zaman dulu toh. Nah kemudian kalau Anda ke Jogja sekarang juga di counter dengan tulisan besar-besar di perempatan jalan, enak saya kok mbah gitu, saya luwih penak. Jadi Mbah Harto seolah gitu tuh, zaman sekarang lebih bagus dari zaman Anda. Nah jadi kalau ada orang mengatakan reformasi gagal dan lain, saya kira tidak sepenuhnya benar. Bahwa masih ada homework itu jelas. Coba kita lihat apa yang sudah kita panen. Pertama, tentu kita sudah bisa melakukan amandemen konstitusi kita itu yang itu terlalu singkat sehingga banyak loopholes, banyak bolong-bolongnya, sehingga seorang presiden bisa dipilih again and again sampai 6 kali ya. Ini tidak masuk akal. Kemudian juga banyak hal-hal yang tidak jelas. Bahkan dulu ada dwifungsi ABRI, sehingga 20% kursi di DPR RI sampai tingkat provinsi dan daerah dan kabupaten itu, kota dan kabupaten itu gratis 20%. Nah saya kira kalau orang jujur mengatakan ya menurut kita itu jelas undang-undang dasar kita itu lebih menyauti kebutuhan bangsa dan modern sekarang ini. Dulu pasal mengenai HAM cuma ada 3 atau 4, sekarang di 22 ya, ayatnya itu ya, karena kita lebih siap lagi untuk menanggulangi berbagai violations of human rights. Yang kedua,
saya kira kita sudah menikmati beberapa economic freedom, democratic freedoms, jadi kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, kebebasan ekspresi, kebebasan segala macam, freedom from fear juga tidak mencekam lagi. Menurut saya ini adalah buah daripada reformasi. Zaman dulu untuk mendapat izin seperti ini itu tidak mudah. Sekalipun di kampus itu banyak polisi-polisi dan spion Melayu yang merekam. Nanti kalau sudah pulang pembicaranya ada yang menyinggung negara atau menggunjing pemerintah, itu panitia bisa dibawa ke Kodim mungkin sampai 6-7 jam di imigrasi. Sekarang tidak ada lagi. Banyak khotib tidak pulang ke rumah, harus mampir ke kantor polisi sampai kadang-kadang semalam ya, karena dia mengkritik pemerintah. Sekarang ini jelas ada democratic freedom, kita enjoy walaupun kadang-kadang kebablasan. Tapi itu soal akses nantilah ya, nanti kita benahi overtime. Tapi yang jelas di samping kita sudah melakukan amandemen konstitusi itu, maka kita menikmati ada political liberty sekarang ini. Sampai bebasnya sehingga semua orang maunya bisa membuat partai dan semua menang. Jadi ada partai petani, partai supir taksi, partai anak yatim dan lain-lain. Jadi maksudnya saya tanya pendiri partai supir taksi itu, mas apa maksudnya? Kalau supir taksi itu sedikit jumlahnya, Pak, tapi yang naik taksi kan banyak, Pak. Jadi mereka kan ingatlah taksi berjasa, jadi akan dipilih oleh para penumpang taksi itu. Kemudian ada namanya partai Abdul Yatim apa itu? Artinya semua anak yatim itu pengasuhnya juga orang yang punya kasihan sama yatim akan memilih partai itu. Ini political liberty yang kebablasan, tapi saya kira itu panen yang sudah kita petik sehingga kita sekarang betul-betul enjoy the political liberty, bukan seperti zaman dulu. Kemudian juga saya sekalian, agenda reformasi itu adalah otonomi daerah. Jadi saya dulu pernah mungkin waktu Mas Faisal juga Pak Ben Muhammad itu mengatakan ini pokoknya sudah masanya kita sistem federasi. Jadi Australia federasi, Malaysia federasi, Swiss federasi, Jerman federasi, Amerika USA. Ya. Jadi juga berhasil. Kita ini negara yang demikian besar, mengapa kesatuan yang tersentralisasi? Tapi saya bukan slip of tongue waktu itu, pertimbangan saya memang betul itu. Tapi ketika dikeroyok oleh banyak orang, kita turunkan, ya, kemudian otonomi daerah. Nah, ketika diturunkan kebablasan turunnya, otonomi daerah bukan di provinsi, tapi di kabupaten dan kota. Yang salah siapa? Yang salah ya keadaan. Jadi waktu Mas Ras Rashid di dalam negeri itu ngotak-atik itu kebablasan, bukan lagi otonomi provinsi yang masuk akal, tapi kemudian kabupaten yang nggak punya apa-apa minus pun juga disuruh otonomi daerah. Tapi paling enggak, saudara, kalau Anda pergi ke luar Jawa ini, pembangunan di luar Jawa jauh lebih cepat dibandingkan ketika zaman Pak Harto berkuasa ini. Jadi dari bandaranya, dari infrastruktur jalannya dan segala macam itu, jelas ada peningkatan yang sangat bagus. Kemudian saya sekalian, juga nanti ini kursinya Pak Faisal Basri. Saya hanya melihat sebagai orang awam itu the micro economic gains. Jadi paling enggak sekarang ini GDP kita sudah 1 triliun US dollar, 1.000 miliar dolar Amerika. Kemudian per kapita kita juga 4.500-an, sehingga dikatakan ya hampir-hampir menjadi middle income nation. Ya, mungkin kalau sampai 6, 7 dan seterusnya mungkin sudah lebih stabil lagi.
Kemudian kita juga menjadi negara terbesar nomor 16 yang memiliki purchasing power. Ya. Dari 190 negara itu kita nongkrong di nomor 16. Kemudian kita termasuk G20, ya, di mana Iran, Mesir, Malaysia, apalagi Singapura tidak, tapi kita diakui kita termasuk G20 itu. Kemudian juga prediksinya itu menurut banyak yang saya baca itu ya kita sebenarnya memang on the right track untuk jadi negara yang betul-betul kuat industri kita itu di masa mendatang. Lantas juga jangan dilupakan bahwa middle class kita juga semakin growing, semakin luas. Ini paling enggak secara kasat mata ada economic gains, sekalipun pemerataan jauh memadai, kemudian ada imbalance ya, antara pendapat the top 10 atau kemudian yang di bawah mungkin 7% masih menganggap dan lain-lain, itu kita mengakui. Tapi at least saudara sekalian, kita lebih baik jadi bangsa yang bersyukur daripada hanya mengeluh ini semua gelap, kita akan hancur, kita sufir kehancuran, ini bangsa gagal. Menurut saya itu tidak positif. Saya tidak suka dengan, tidak ada gambarnya. Jadi tidak semua suka saya dengan kebijakan sekarang ini, tetapi ya, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh membuat judgement itu terlalu jauh. Sehingga kalau Nabi SAW itu bersabda, nahnu nahkumu bil-dzawahir. Kita kan buat judgement seperti yang kita lihat. Jangan kita imajinasi liar kita itu kita buat betul-betul liar sehingga adanya cuma prejudis, adanya cuma suudzon, dan itu tentu tidak siap buat bangsa sebesar kita ini. Nah sekalian, jadi karena ini keynote speech harus pendek saja. Jadi what is to be done? Ini hal lebih penting. Jadi kalau menanti buah reformasi, saya yakin sebagian sudah kita petik. Ya, yaitu di Musyawarah tidak ada, kemudian freedom of the press, of speech dan lain sudah bagus, otonomi daerah juga walaupun kebablasan, tapi buktinya sekarang tidak seperti dulu lagi, daerah itu juga berkembang dan lain-lain. Nah, tentu masih ada beberapa hal, tapi saya akan secara outline saja. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa yang diperlukan bangsa ini itu adalah rekonstruksi mental. Maaf kalau saya mengkritik kita semua, menurut saya kita itu masih punya mental inlander, ya, mental bumi putra. Jadi kita menghadapi korporasi asing itu, kita jadi jongkok, bahkan kadang-kadang tiarap. Betul-betul ini sesuatu yang tidak elok sama sekali. Saya kira founding fathers kita, founding mothers kita itu mengajar kita menjadi bangsa yang percaya diri, yang berdaulat, yang vis-a-vis luar negeri itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi tiba-tiba kita menjadi manusia cebol, kecil, melihat luar negeri itu seperti giant, ya, dan kita malah seolah-olah itu silahkan menginjak kami, silahkan menginjak kehormatan kami. Ini sesuatu saya kira yang harus kita perhatikan bersama, rekonstruksi mental. Kita sering secara kelakar, moyang kita itu kan harimau. Ya. Apa itu Sultan Iskandar Muda, apa Sultan Hasanuddin, apakah Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Mereka itu harimau. Kita cucunya jadi marmut. Ya. Ini ada something wrong, ya. Tiba-tiba jadi bangsa minder, ya, dengan luar negeri, dengan Singapura saja takut dan lain-lain. Saudara mungkin lupa bahwa penguasa angkasa Indonesia bagian barat itu dipegang Singapura. Saya pernah tanya ke SAU,
yang dulu itu, Pak kok bisa begini? Nggak tahu Pak Amin, ya gitu bisa dulu. Kok bisa ya? Ya buktinya bisa. Jadi kalau Anda membuat aviation perusahaan penerbangan, agendanya Bandung, Jakarta, Palembang, Medan, Banjarmasin, itu minta izinnya itu ke Singapura. Jadi Anda harus begini, keluar Singapura, kami akan minta izin, apakah boleh? Tidak boleh, mohon maaf kami sudah terlalu ngancam. Ini betul-betul luar biasa. Ya. Kemudian sekarang Singapura tanahnya makin luas sekali, reklamasi itu. Ya. Tiap malam derajat mereka itu entah berapa ribu ton ya, dijadikan tanah baru Singapura. Kita tahu tapi ini aja. Dulu pernah ditangkap 6 derajat itu dibawa ke Batam, kemudian koordinasi Kapolda, Gubernur betul-betul akan diperiksa, akan dikenakan proses hukum, lalu dari Jakarta lepaskan, kemudian lepas. Ini contoh ini sangat banyak. Terus sekalian, menurut saya itu pertama, we badly need a process of mental reconstruction. We have to be self-confident. Tentu bangsa besar, bangsa buncit, bukan bangsa kutuk. Kita ini bangsa besar. Yang kedua, saya sering mengatakan 4 pilar Pak Taufik yang menggelorakan. Menurut saya 4 pilar itu bagus, tapi jangan ditinggal 3 pilar yang lain. Yaitu sangsaka merah putih, tidak boleh ada bintang kejora atau bendera gam yang menyamai. Semua tunduk merah putih, ini pilar yang nomor 5. Kemudian our national anthem. Ya. Saya dengar orang Papua itu karena tidak menganggap pilar, sudah mulai dipelesetkan. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sanalah kamu berdiri. Pokoknya bukan kita. Untuk bergurau, tapi saya kira national anthem itu dimanapun, God Save the Queen-nya Inggris dan lain-lain, Amerika dan lain, itu sebuah pilar. Kemudian terakhir yang 7 itu adalah our bahasa. Ini juga pilar yang bisa menyatukan, menyemen sangat kuat persatuan dan bangsa kita. Ini yang ketiga, ya ini masalah yang agak besar juga. Bagaimana membangun kepemimpinan nasional yang 24 jam berpikir untuk bangsanya, yang betul-betul berkorban ya untuk negerinya dan lain-lain, dan ada ketegasan. Jadi dulu waktu setelah di Chicago itu Profesor Binder, ruang kerjanya itu ditulisi ada ratusan kata decision, ada ratusan tulisan decision. Saya tanya, Prof, ada apa? Ini maksudnya apa? Dia mengatakan yang namanya orang, namanya pemimpin itu mengambil decision. Jadi kalau decision nggak pernah diambil, itu ya mungkin seperti kita sekarang ini. Maju, mundur lagi, maju lagi, mundur dengan kecemplung kaleng. Ya, jadi itu kadang-kadang kita ngapain sih kok maju mundur itu? Ya, jadi menurut saya kita perlu tujuan nasional yang tahu masalah, yang tidak wishy-washy, tidak maju mundur itu, kemudian risk taking leader, dan itu yang diperlukan untuk bangsa yang sebesar ini. Dan yang keempat, saudara sekalian, itu memang buatlah sistem ekonomi yang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Ya. Ini yang paling menyakitkan buat saya, itu ketemu Pak Jenderal ini, Pak Jenderal itu, kadang kalau di kampus, Pak Amin ini gara-gara amandemen undang dasar itu, ini oleh kayak begini ini, ekonomi kita menjadi berantakan karena undang dasar di amandemen. Tidak kurang dari Pak Trisno, waktu saya ke sana, Mas Amin ada dia banyak jasanya, tapi tidak merusak Indonesia. Kemudian merusak, yaitu ada dengan teman-teman amandemen itu, beginilah jadinya. Jadi rawan Pak Amin kita ini. Ini NKRI rawan. Loh, Pak itu sudah baca, sudah.
Kasih ingatan Pak Tri, pasal 37 itu ada ayat yang mengatakan bahwa NKRI sampai hari kiamat tidak bisa diganti. Sudah dibaca belum? Oh, yang itu kelewatan. Jadi itu sesungguhnya NKRI itu safe and secure, very solid karena sudah dikunci, tidak akan bisa diganti. Ya. Dalam undang dasar kita seperti itu. Mengatakan ekonomi seperti ini ya tidak merayat, ya lagi-lagi itu the man behind the constitution itu yang tidak serius. Coba pasal 33, 34 itu kan sudah dimasukkan ke kotak sampah, kemudian berjalan ini tidak ada hubungannya dengan dua pasal itu. Pasal 33 itu mengatakan perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting buat negara dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Kemudian ayat keempat itu injeksi. Nah, itu Mas Bintang Mas Edi Swasono dari UI dan Raharjo Mubiarto itu mengeroyok MPR itu untuk jangan sampai out of control. Makanya diinjeksikan pasal 33 ayat 4 itu berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip pertama kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemudian berawasan lingkungan, berkelanjutan, sustainable, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional. Nah, kalau kita baca kembali itu, ya, kemudian kita bandingkan dengan kenyataannya, ini jauh banget dari api. Ya. Bayangkan tambang emas terbesar di seluruh muka bumi ini ada di Papua, namanya Freeport McMoran. Dan saking dermawannya kita ini, saking besarnya kita ini, kita hanya minta 1% royalti untuk emas itu. Ya. Saya pernah ke Sydney, saya kemana, saya pernah tanya penambang itu, ini gini gimana? Ya itu depends on your government. Because your government is satisfied, happy with 1%, of course we are very more much happier. Jadi bangsa ini itu hebat sekali. Royalti 1% sudah senang itu, ya. Nah, apalagi kalau nanti Mas Faisal ditolak putra karya luar biasa. Saya pernah tanya pada Pak Sadli, Anda panjenengan pernah jadi Menteri Pertambangan. Boleh enggak rakyat tahu kontrak-kontrak karya pertambangan? Itu tidak bisa, Pak, itu rahasia. Nah, kalau DPR tetap nggak bisa, itu rahasia. Ini apa? Menurut saya itu ini apa? Etik seperti ini, etik nggak masuk akal. Jadi ada negara dalam negara kita biarkan, kita nggak boleh apa-apa karena tidak boleh mengetahui apa yang terjadi. Karena itu saya ingin bahwa yang keempat tadi, ekonomi kita itu memang harus kita lindungkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 secara istilahnya Pak Harto murni dan konsekuen. Nah, dulu Pak Harto tidak murni dan tidak konsekuen karena Freeport diberikan di kesempatan yang luar biasa. Ini yang terakhir, tidak boleh lama-lama. Salah satu hal yang perlu kita benahi itu adalah nampaknya kita tidak punya moral guidance, tidak ada moral paradigm ya, dalam membangun negara kita ini. Dan sekalian, saya masih ingat sekali Mas Nurholis Madin itu dalam kesempatan itu selalu mengingatkan ini. Ya. Kalau sebuah bangsa membangun dirinya, ya, kemudian nilai-nilai moral kita campakkan, ada nilai agama, itu kemudian akan sampai ke nowhere, tidak akan sampai kemana-mana. Nah, jadi harapan saya saudara-saudara, sampai Anda akan menelacak fakta-fakta reformasi itu yang lebih mendetail lagi, tapi 5 what is to be done tadi buat saya sangat penting, bisa dilihat berbagai angle, dan mari kita menjadi bangsa yang optimis lah, walaupun
cautious optimism, bukan optimisme buta. Jadi yang paling klise itu adalah bedanya pesimis dan optimis. Kalau kita punya gelas tinggal separuh airnya itu, padahal perjalanan masih jauh. Kalau yang pesimis, aduh mati aku, tinggal separuh. Kemudian besar kehausan di tengah jalan, nggak sampai ke tujuan. Itu yang pesimis. Tapi kalau optimis, alhamdulillah masih separuh. Kita gunakan se-efisien mungkin, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Nah, jadi saya tahu bangsa ini masih menghadapi amat sangat banyak problem, tapi mana ada bangsa yang tidak mengeluh. Sekarang alhamdulillah semua bangsa mengeluh. Jadi kita normal kalau kita mengeluh, cuma mengeluhnya itu cukupan lah ya. Jadi sedang-sedang saja. Karena tawasud, jalan tengah itu jalan yang paling bagus. Mengeluh tapi tetap ala kadarnya. Jadi selamat berseminar, dan saya mungkin karena harus memiliki tugas yang ini, saya terima kasih sekali diberi kesempatan dengan saudara-saudara yang saya hormati, dan akhirnya saya akan mensitir omongan Pak Faisal Basri. Pertama ini saya dengan seorang teman Faisal Basri. Waktu saya bilang, Mas Faisal, KPK yang diperlukan bangsa itu, sebenarnya perlu ada seorang ekonomi yang tangguh yang menjadi anggota KPK. Karena the highest crime di Indonesia itu adalah ekonomi crime. Kalau cuma lawyer itu cuma, maaf bukan cuma lah ya, nanti yang bangsa itu agak marah. Kalau lawyer itu dididik itu memang mencari bukti-bukti formil. Itu dulu gitu. Bukti materi nantilah, pokoknya yang formil dicari dulu. Nah, kemudian saya ingat tanpa tanpa berimplikasi ke partai manapun juga, tapi bedanya ekonom dengan orang biasa. Dia mengatakan, Mas Amin, sejak tahun 2009 itu rakyat itu membayar daging lebih mahal lagi sekian puluh triliun gara-gara manajemen daging yang tidak berbeda. Saat ini berkuat saya bahwa KPK itu kalau cuma SH semua itu, kalau nggak ada petangkap basah nggak bisa, harus tangkap basah. Gundul mama, gimana? Kan tidak mudah tangkap basah itu, ya. Nah, jadi ini saya kira yang terlalu, jadi sekarang ada potensi tubidan lagi itu, menurut saya yang gratis, jadikan super body itu, ya, ada orang yang tahu ekonomi crime supaya kita ini punya roadmap, punya peta ekonomi, peta jalan ya untuk mengatasi korupsi itu. Dan mohon maaf kalau saya cuma bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kami mohon untuk kembali ke atas panggung. Saya mohon izin ya.